Eskalasi konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina kian memanas seiring makin intensifnya aksi saling gempur yang menyasar berbagai wilayah pemukiman hingga fasilitas ekonomi vital. Serangan pesawat nirawak atau drone yang dilancarkan oleh pihak Ukraina menghantam sebuah rumah warga di kawasan Yeysk, wilayah Krasnodar, Rusia Selatan. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 anak meninggal dunia serta 2 orang tua mereka harus mendapatkan perawatan medis secara intensif. Selain menghantam wilayah pemukiman di Krasnodar, gelombang serangan drone Ukraina juga dilaporkan merambah wilayah Samara di Rusia Tengah dan memicu jatuhnya korban jiwa. Di saat yang sama, pasukan Kiev terus memperluas jangkauan gempurannya terhadap infrastruktur logistik dan sektor niaga elektronik di wilayah Rusia. Target serangan tersebut mencangkup fasilitas gudang milik jaringan e-commerce besar Ozon, menyusul serangkaian aksi serupa yang sebelumnya difokuskan pada fasilitas bisnis milik raksasa retail online Wildberries. Di pihak lain, militer Rusia terus meningkatkan frekuensi gempuran udaranya ke berbagai wilayah di Ukraina. Serangan drone Rusia melanda wilayah Kiev dan Zaporizhia yang berada di dekat garis depan pertempuran yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dari kalangan warga sipil. Sementara itu di kota Kryvyi Rih, insiden gempuran yang menghantam sebuah pusat perbelanjaan padat pengunjung memicu kebakaran hebat, mengakibatkan belasan orang meninggal dunia, puluhan lainnya luka-luka, serta sejumlah warga dilaporkan masih dalam pencarian. Intensifikasi gempuran udara yang meluas dalam beberapa waktu terakhir mencerminkan eskalasi tajam dalam konflik yang telah berlangsung selama 4,5 tahun tersebut. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencatat bahwasanya angka korban dari kalangan sipil telah melonjak mencapai level tertinggi sejak fase awal krisis.
Otoritas kehakiman Turki secara resmi menerbitkan permohonan Red Notice dan surat perintah penangkapan internasional terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serta seorang pejabat militer, Avek Moskowitz. Langkah hukum tersebut diambil terkait dugaan tindak kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta penyiksaan yang ditujukan kepada para aktivis kemanusiaan di dalam kapal armada global Sumut di perairan internasional pada Mei lalu. Menteri Kehakiman Turki, Akin Gurlek, mengonfirmasi bahwasanya Kementerian Kehakiman telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan Red Notice guna memastikan proses penangkapan internasional dapat direalisasikan. Penerbitan surat perintah ini merupakan bagian dari proses hukum meluas yang melibatkan 35 orang tersangka yang dituduh bertanggung jawab atas aksi pencegatan dan penembakan militer Israel terhadap sedikitnya 2 kapal rombongan armada bantuan yang membawa puluhan aktivis menuju wilayah Gaza. Aksi penjagatan oleh militer Israel di Laut Mediterania tersebut sebelumnya memicu penahanan puluhan aktivis di fasilitas penjaranya sebelum akhirnya mereka dideportasi. Tindakan tersebut memantik kecaman keras dari komunitas internasional serta mendorong sejumlah negara seperti Prancis, Italia, dan Australia untuk turut memulai langkah-langkah hukum serupa. Pemerintah Turki menegaskan komitmennya untuk memanfaatkan seluruh mekanisme hukum internasional guna menuntut pertanggungjawaban Tel Aviv atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional. Sebagai salah satu anggota NATO yang konsisten menyuarakan penolakan atas operasi militer Israel di Gaza, Turki sebelumnya telah menerbitkan surat perintah penangkapan domestik untuk pimpinan pemerintahan Israel tersebut. Sementara itu, pihak Israel secara tegas membantah seluruh tuduhan kejahatan yang dilayangkan oleh otoritas Ankara. Israel menyatakan bahwasanya tindakan yang diambil oleh militernya di perairan internasional sudah sesuai dengan prosedur keamanan mereka. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעת אותי כבר אמרתי, ישראל שוללת את מסמך 15. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. כשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק כבד, לפחות כבד, הנשק קטן, כל הנשק, אנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיצוי. עכשיו אנחנו מדברים מה האמריקנים בנושא הזה. יש להם רעיונות, חלק מקובלים עליהם, וחלק לא מקובלים עליהם. בנוסף, צה"ל ימשיך לסכל את האיומים נגד כוחותינו באזור. עוד פעם, איום של ישראל והביטחון של כל אזרחי ישראל אינו עומד למשא ומתן.
Pemerintah Prancis secara resmi mengumumkan komitmennya untuk mengirimkan pasokan rudal pencegat baru bagi militer Ukraina guna menahan gelombang serangan udara Rusia yang kian intensif. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwasanya penyediaan sarana pertahanan udara yang memadai sangat mendesak demi melindungi wilayah udara Ukraina serta menghentikan eskalasi agresi. Langkah ini diambil di tengah lonjakan jumlah korban jiwa dari kalangan sipil yang dicatat mencapai titik tertinggi sejak periode awal invasi. Rentetan serangan udara yang melanda berbagai kawasan sejak malam hingga akhir pekan lalu telah mengakibatkan sedikitnya 13 orang meninggal dunia. Korban jiwa tersebar di seluruh titik, termasuk 7 korban di wilayah Ukraina, 4 di wilayah Rusia, serta 2 lainnya di kawasan Crimea. Di kota Kryvyi, Ukraina Timur, tim penyelamat terus melakukan evakuasi di antara reruntuhan pusat perbelanjaan yang hancur akibat gempuran pesawat Irawak sehari sebelumnya. Sebuah insiden yang merenggut belasan nyawa warga sipil. Eskalasi gempuran militer Rusia dilaporkan kian menyulitkan warga sipil, khususnya di ibu kota Kiev, akibat penggunaan rudal balistik berkecepatan tinggi yang hanya membutuhkan waktu hitungan menit untuk mencapai target. Kondisi tersebut memangkas waktu evakuasi warga menuju tempat perlindungan bawah tanah secara signifikan. Di sisi lain, dinamika diplomasi internasional menemui jalan buntu seiring pergeseran fokus perhatian global dan dinamika politik di Amerika Serikat. Menanggapi situasi yang kian kritis, aliansi negara sekutu yang tergabung dalam Coalition of the Willing, pimpinan Prancis dan Inggris, dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat tinggi pada awal pekan mendatang. Pertemuan tersebut difokuskan untuk merumuskan strategi baru guna meningkatkan tekanan politik dan ekonomi terhadap Moskow agar bersedia menghentikan operasi militernya di tanah Ukraina.
drone-drone Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan yang ramai di Ukraina Timur, menewaskan 16 orang. Еще один. Все. Serangan pada hari Jumat 21 Agustus 2026 itu terjadi di Kryvyi Rih, kota kelahiran Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ketika Rusia meningkatkan gempuran ke kota-kota Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Empat orang lagi, termasuk 3 anak yang di bawah umur, tewas dalam serangan lain di wilayah Mykolaiv, Ukraina Selatan. Все. Hal itu dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Ukraina, Ivan Vigitsky, di Telegram 22 Agustus 2026. Video di media sosial tentang insiden di Kryvyi Rih menunjukkan para penyelamat bergegas menolong para korban luka, sementara asap mengepul keluar dari gedung mal. Еще один. Все. Тебе. Ай-яй-яй. Еще один. Все. Sebuah drone kedua menghantam atap gedung mal tersebut sekitar setengah jam setelah serangan yang pertama. Layanan darurat Ukraina awalnya mengatakan serangan itu telah menewaskan 15 orang, melukai 130 orang lainnya, 23 orang diantaranya anak-anak. Alexander Ganza, Kepala Administrasi Militer Regional Dnipropetrovsk, kemudian mengunggah di Telegram bahwa jumlah korban tewas akibat serangan musuh telah meningkat menjadi 16. Ай-яй-яй. Kryvyi Rih, sebuah kota industri yang berjarak sekitar 60 km atau 37 mil dari garis depan, telah berulang kali menjadi sasaran serangan Rusia sepanjang perang. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan bahwa jumlah korban tewas sipil pada tahun 2026 telah meningkat ke level tertinggi sejak bulan-bulan pertama perang Rusia melawan Ukraina. Тебе. Ай-яй-яй. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi bahwasanya pasukannya telah melancarkan serangan udara terkonsentrasi
yang menyasar kawasan wilayah Kiev serta fasilitas pelabuhan vital di Ukraina. Operasi militer yang memanfaatkan senjata presisi tinggi jarak jauh dan pesawat nirawak tersebut dilaporkan berhasil menghancurkan puluhan truk peluncur drone jarak jauh. Selain itu, gempuran Rusia juga difokuskan pada pelabuhan Chornomorsk dan Pivdeny guna melumpuhkan gudang perbekalan militer, fasilitas penyimpanan bahan bakar, kapal kargo, serta infrastruktur pendukung militer pasukan Ukraina. Menanggapi eskalasi tersebut, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tindakan balasan dengan menyerahkan serangan jarak jauh ke sejumlah target strategis di dalam wilayah Rusia. Pasukan Kiev berhasil menghantam tangki penyimpanan bahan bakar dan pelumas di pelabuhan Yeks yang berada di kawasan Krai Krasnodar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwasanya gempuran presisi tersebut juga menyasar kilang minyak Novobikvishek yang berjarak sekitar 1.000 km dari garis depan pertempuran, serta fasilitas pusat logistik di wilayah Samara. Guna membendung gempuran udara yang kian intensif, Presiden Zelensky mengadakan koordinasi secara intensif dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dari hasil komunikasi diplomasi tersebut, pemerintah Prancis sepakat untuk mempercepat pengiriman alutsista pertahanan udara dan pasokan rudal pencegat ke Ukraina. Selain mempercepat pengiriman logistik militer, pemerintah Prancis memberikan lisensi resmi untuk produksi rudal yang dibutuhkan Ukraina. Prancis juga mengonfirmasi memfasilitasi komunikasi dengan negara-negara mitra demi memenuhi kebutuhan mendesak atas sistem pertahanan udara Patriot.